Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Dengan kasih setia yang datangnya daripada Tuhan, sungguh kita merasakan pemeliharaannya yang sempurna, sehingga kita boleh memasuki bulan yang baru di tahun 2021 ini, yaitu bulan Februari. Mari kita boleh mengawali bulan ini dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan biarlah hidup kita untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kapel virtual pagi hari ini kepadamu. Berkenan kiranya Engkau menolong dan memimpin kami sekalian, sehingga kami boleh menikmati kapel virtual pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada saat hari ini mari kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setia Tuhan kepada kami. Saat ini Bapa, kami siap diberkati melalui firman Tuhan. Jadikanlah kami tongkat Tuhan untuk kehidupan kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini renungan dengan judul Tuhan memelihara hidup kita, yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan belajar mengenai Tuhan memelihara hidup kita. Sampai hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup udara yang ada, walaupun kita pakai masker, tapi bersyukur kita masih bisa bernafas sampai hari ini. Itu adalah pemeliharaan Tuhan yang terkadang kita lupakan. Ayat nas saat ini yaitu Allah yang tidak menyayangkan anak sendiri, tetapi yang tidak menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Di dalam ayat nas ini menjadi suatu bukti bahwa Allah begitu mengasihi kita, bahwa Allah menyayangi kita, bahwa Allah telah memberikan anugerahnya luar biasa buat kehidupan kita. Jika putranya yang tunggal rela
Dia berikan bagi kita. Apalagi hal-hal yang lain menjadi kebutuhan kita, Tuhan sudah siapkan. Firman Tuhan menasehatkan buat kita. Di dalam 1 Petrus 5:7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Ya. Sebab ia memelihara kamu. Ya. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menganugerahkan buat kita. Karena Tuhan telah memelihara hidup kita. Tuhan menghendaki kita, ya, kita semua, saya dan saudara, agar kita tidak khawatir karena Dia yang akan memelihara hidup kita semuanya. Pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel juga terjadi di sepanjang perjalanan keluar dari Mesir waktu itu. Saat di padang gurun hingga mencapai tanah Kanaan adalah bukti nyata bahwa Allah beserta dengan bangsa. Daud juga merasakan hal yang sama, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Daud mengungkapkan di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Ada pujiannya ya pastinya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, Dia membaringkan kita semuanya di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu adalah pujian Daud. Bagaimana dia merasakan pemeliharaan Tuhan, bagaimana dia merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga dituliskan di dalam Mazmur. Ya, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Daud. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, selama pelayanannya di bumi, Yesus senantiasa menyatakan kasih-Nya dan kepeduliannya terhadap semua orang. Bukan terhadap kita saja, tetapi kepada semua orang dikatakan dalam firman Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Ia menyatakan yang sakit disembuhkan, yang buta dicelupkan. Ia juga meyakinkan kita bahwa Salomo dalam segala kemegahannya pun berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, kita demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke perapian. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kita? Anak-anak yang Tuhan percayakan buat kita, keluarga yang Tuhan percayakan buat kita, teman-teman yang Tuhan percayakan buat kita. Semua adalah anugerah Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan kesempatan buat kita, semua adalah anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan. Dan Dia adalah sumber dari segala apa yang kita pergumulkan sampai hari ini. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, apakah tugas kita ketika kita sudah diberkati Tuhan? Apakah tugas kita ketika kita sudah diberikan anugerah yang luar biasa buat kehidupan kita? Maukah kita selalu menyembah Tuhan? Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, saya dan saudara dikatakan percayalah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kepadamu tepat pada waktunya Tuhan. Bukan tepat pada waktunya manusia, tetapi tepat pada waktunya Tuhan memberikan buat kehidupan kita. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita semuanya. Ketika kita masih berdosa, ayat ini menegaskan betapa dalam kasih Allah kepada kita. Anak-anaknya, kita adalah anak-anaknya, dan kita semua adalah anak-anaknya. Walaupun terkadang kita tidak setia, jujur, kita tidak setia. Kenapa kita katakan tidak setia? Banyak hal-hal yang sudah kita lakukan. Banyak hal-hal yang kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kita dikatakan anak yang tidak setia. Tetapi sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan Yesus masih setia dengan kita. Hari ini dan selama-lamanya, Tuhan Yesus setia buat kita.
Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu bukan hanya sesaat, ya, atau dalam kurun waktu yang tertentu, tapi sampai akhir hidup kita Tuhan memelihara kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita sering meninggalkan Tuhan, sering sekali kita meninggalkan Tuhan. Tetapi yang perlu diingat, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Janjinya selalu tepat pada waktunya. Apapun pergumulan kita, apapun harapan kita, meminta sampai hari pergumulan kita pasti ada. Tetapi yakinlah Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Tugas kita adalah, mari kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Kita akan terus tetap bersyukur kepada Tuhan. Anugerahnya kita terima sampai hari ini. Pemeliharaannya kita terima sampai hari ini. Saat ini saudara, saya dan saudara, mari kita bersama-sama terus berharap kepada Tuhan. Ya, kekhawatiran pasti ada. Mari kita bawa kepada Tuhan. Yakinlah, apapun yang terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah firman Tuhan yang luar biasa. Allahku, Allah kita, ya, Allah kita memenuhi segala keperluanmu. Segala itu adalah semuanya. Ya. Apapun yang dibutuhkan, apapun yang Tuhan percayakan buat kita, mari kita syukuri bersama-sama. Mari saya dan saudara bersyukur kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Ingat, janji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kehidupan kita. Tepat pada waktunya Tuhan berikan dan percayakan buat kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang kami terima. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang luar biasa. Kami saat ini masih bisa hidup, kami saat ini masih bisa bernafas Tuhan. Itu karena anugerah-Mu. Kami berdoa Bapa, buat teman-teman kami semuanya Tuhan, yang saat ini melakukan tugasnya, yang saat ini melakukan pelayanannya. Bungkuslah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Kami percaya, kami yakin pemeliharaan Tuhan buat kami tepat pada waktunya kami rasakan, tepat pada waktunya akan kami nyatakan. Biarlah kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan, bahkan pemeliharaan-Mu yang begitu nyata Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan saat ini Tuhan kami rindu membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Rumah Sakit Baptis Batu ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendirikan rumah sakit ini, Engkau juga yang akan terus memberkati, sehingga rumah sakit ini boleh terus dan terus menjadi saluran berkat Tuhan bagi seluruh pasien yang boleh dilayani Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk jajaran direksi, kiranya Engkau juga terus menolong, memberkati di dalam pelayanannya di Rumah Sakit Baptis ini. Tambahkan hikmat, bijaksana, anugerah kesehatan terus ada atas mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan atas seluruh karyawan yang ada Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kami mengucap syukur untuk kesejahteraan yang terus Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Kota Batu, untuk pemberian vaksin yang sudah boleh dilakukan dan akan terus dilakukan. Tuhan kami mohon, biarlah ini benar-benar boleh berguna baik di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Dengan segala keberadaannya saat ini Tuhan. Kami mohon biarlah campur tangan Tuhan ada atas kepemimpinan Bapak Presiden beserta jajaran, juga seluruh aparatur pemerintahan Tuhan. Berkati mereka Tuhan.
Biarlah Tuhan yang akan tambahkan hikmat bijaksana di dalam mereka boleh memimpin, mengelola, mengayomi akan seluruh warga Indonesia ini Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga akan tolong di dalam penyelesaian berbagai masalah, problem yang ada atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat bangsa kami, Engkau yang memberkati bangsa kami. Inilah menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, dan kami mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Puji nama Tuhan, kita boleh dikuatkan melalui pujian, kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan, dan kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapannya. Saatnya dengan kasih setia dan pemeliharaannya, kita siap untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat melayani kiranya dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus melingkupi kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.